Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nama gue Riri Rianti. Terima kasih karena kalian udah ngeklik video ini, and kalian harus tonton video ini sampai habis. Pesawat adalah salah satu transportasi manusia yang umumnya digunakan untuk keluar kota, keluar negeri, and liburan. Tapi bagaimana kalau pesawat yang kita tumpangi ternyata mengalami kecelakaan, pembajakan, atau cerita mistis di dalamnya? Dan ini dia, 7 misteri di balik jatuhnya pesawat. Satu, penerbangan pesawat hantu. Tragedi aviasi ini tepat terjadi pada tanggal 14 Agustus 2005 silam. Wah, gue belum lahir tuh. Awalnya maskapai Heloise ini dengan nomor penerbangan 522 itu berangkat dari Larnaca menuju Praha dengan rute Athena. Pesawat Boeing 737 tersebut mengangkut 121 orang. Awalnya gak ada yang aneh sih dari penerbangan sebelum take off. Namun setelah berada di ketinggian jelajah, tiba-tiba alarm pesawat bunyi yang menunjukkan adanya masalah pengaturan udara di dalam kabin. Sayangnya peringatan itu tuh diabain gitu sama si kru-krunya. Pilot pesawat yang mulai merasakan efek hipoksida atau kekurangan oksigen salah menafsirkan peringatan tersebut. Masker oksigen yang jatuh terus mengalami kekurangan oksigen. Ketika mencapai ketinggian 18.000 kaki, seluruh penumpang dan awak pesawat tidak sadarkan diri karena kekurangan oksigen. Dan suhu udara pun menyentuh min 40 hingga min 60 derajat Celcius. Tuh bayangin kayak dinginnya tuh, mana udah di atas, ya udah, gak kebayang deh gimana. Serem kali ya. Pada momen ini, pilot masih sadar dan sempat berkomunikasi tuh sama kru yang ada di darat. Cuman ya karena persediaan oksigen yang menurun, si pilot keburu gak sadarkan diri. Pesawat tetap terbang dalam mode pilot otomatis. 2 jet tempur F-16 yang diperintahkan mengecek keadaan Helios Airways 522 melaporkan kondisi tidak normal. Pilot F-16 heran karena mendapati sang pilot dan kru juga penumpang kaku seperti mayat. Padahal kayaknya itu tuh pas kejadian itu tuh kayaknya mereka tuh udah Helios 522 akhirnya jatuh dengan keadaan bahan bakar sudah habis. Kemudian pesawat itu melayang-layang di langit Yunani dengan membawa ratusan mayat. Helios 522 akhirnya jatuh setelah kehabisan bahan bakar dan menabrak bukit. Penyelidikan menyeluruh kemudian dilakukan oleh orientasi penerbangan dan produsen. Hasilnya, kecelakaan tragis itu disebabkan oleh kelalaian teknisi yang memicu kecelakaan mengerikan tersebut. 2. Penerbangan Panam 7. Panam Flight 7 adalah penerbangan keliling dunia arah barat yang dioperasikan oleh Pan America World Airways. Pada tanggal 8 November 1957, Boeing 377 yang melayani penerbangan tersebut bernama Clipper Romance of the Skies jatuh di Samudra Pasifik dalam perjalanan menuju Bandara Udara Internasional Honolulu dari San Francisco. Kecelakaan ini menewaskan 36 penumpang dan 8 anggota awak pesawat. Pesawat mewah yang tinggal kenangan itu diumumkan sebagai kapal romantis yang menyediakan salah satu perjalanan paling mewah pada tahun 1957 di seluruh dunia. Namun, saat melakukan perjalanan rutin dari California ke Hawaii, pesawat itu menghilang tanpa jejak. Selama 5 hari pencarian, bangkai pesawat akhirnya ditemukan. Selama 5 hari pencarian, akhirnya bangkai pesawat tersebut akhirnya ditemukan hanyut di lautan. Bermil-mil jauhnya, temuan ini
bukannya malah menutup kasus, tapi memunculkan lebih banyak pertanyaan. Beberapa menyebutkan kejadian ini karena keracunan karbon monoksida. Dugaan lain yang masih dipercaya sampai sekarang, kecelakaan ini adalah tindakan penipuan asuransi atau balas dendam yang dilakukan anggota awak. Jadi nih, buat kalian, kalau punya dendam sama orang tuh ya orangnya aja lah. 3. Penerbangan Tiger Line 739. Hilangnya 100 tentara pada 1962, sebuah konstelasi Lockheed yang membawa 96 tentara dan 11 awak lepas landas di Samudra Pasifik dan kemudian hilang selamanya. Wah, kok bisa ya? Beberapa orang berspekulasi maskapai penerbangan kargo dan kontraktor militer awal itu telah dibajak atau disabotase. Namun, tak ada bukti kuat yang mendukung teori ini. Kemudian, para pelaut kapal tanker Liberia melaporkan ada bola api yang muncul di laut. Kira-kira itu bola api apa ya? Mereka menduga bahwa bola api itu mungkin pesawat 739 yang meledak. Namun, hal ini tidak pernah dikonfirmasi langsung. Menurut kalian, bola api itu apa ya? Coba kalian cek di kolom komentar. 4. Penerbangan Uruguay 571. Penerbangan Angkatan Udara Uruguay 571 adalah penerbangan sewaan dengan rute dari Montevideo, Uruguay menuju Santiago de Chile yang jatuh di Pegunungan Andes pada tanggal 13 Oktober 1972. Peristiwa kecelakaan beserta cerita para korbannya kemudian dikenal dengan julukan bencana penerbangan Andes atau tragedi Andes. Saat melintasi Pegunungan Andes, sebagian besar telah mendengar beberapa kisah variasi tentang orang-orang yang terdampar dan memakan satu sama lain untuk bertahan hidup. Dari 45 orang, hanya 16 orang yang selamat. Setelah kehabisan makanan, tentu saja mereka tidak punya pilihan lain selain memakan rekan mereka yang sudah meninggal. Mungkin bisa disebut kanibal kali ya guys. Nomor 5. Malaysia Airlines MH370. Malaysia Airlines penerbangan MH370 ini adalah penerbangan penumpang internasional yang menghilang pada tanggal 8 Maret 2014. Dalam perjalanan dari Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur menuju ke Bandara Udara Beijing ke Bandara Udara Internasional Ibu Kota Beijing. Pesawat ini terakhir kali melakukan kontak dengan pengawas lalu lintas udara kurang dari 1 jam setelah lepas landas. Posisi terakhir MH370 sebelum putus kontak yakni berada di kawasan Laut Cina Selatan, di antara pesisir timur Semenanjung Malaysia dan ujung selatan Vietnam. Banyak rumor yang menyertai jatuhnya pesawat MH370 ini. Salah satunya, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menyebut jika pesawat yang membawa 239 orang dibajak. Menurut Najib, berdasarkan data saat ini, komunikasi terakhir antara pesawat yang hilang dan satelit pada pukul 8.11 waktu Malaysia. Dengan data itu, pesawat tersebut masih terbang selama lebih dari 7 jam setelah hilang dari radar. Selain itu, para penyelidik menduga ada seseorang di dalam pesawat tersebut yang telah sengaja mematikan sistem pelacak dan komunikasi. Ada indikasi pula membelokkan bahwa pesawat yang terbang hampir 7 jam setelah pesawat menghilang dari radar. Hingga saat ini, keberadaannya dan penyebab jatuhnya masih menjadi misteri. Nomor 6. Jatuhnya Sriwijaya Air adalah penerbangan penumpang domestik berjadwal di Indonesia yang dioperasikan oleh Sriwijaya Air dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta ke Bandar Udara Internasional Supadio, Kalimantan Barat dengan jumlah penumpang 50 dan awak kapal 12 awak. Pesawat tersebut jatuh ke perairan Kepulauan Seribu 14 menit setelah lepas landas dan menewaskan 162 orang di dalamnya.
Tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya R182 belum lengkap dari ingatan kita. Peristiwa duka itu terjadi di lembaran awal tahun 2021. Menurut AirNav Radar Box, pesawat mengalami penurunan ketinggian yang cepat selama fase pendakian. Pesawat turun 10.000 kaki dalam 1 menit. Kontak terakhirnya dengan pemandu lalu lintas udara adalah pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Pesawat dilaporkan menikuk ke Laut Jawa. Laporan pertama kecelakaan pesawat di Kepulauan Seribu dilaporkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat oleh seorang nelayan yang melihat bahwa ada sebuah pesawat yang jatuh dan meledak ke tengah laut. Ngeri banget ya guys, tapi yang lalu biarlah berlalu. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan ya meskipun ini udah cerita lama, mungkin masih terkenang ya di keluarga peduka. Nah guys, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, number 7. Pesawat jatuh di Gunung Salak. Tidak terlepas dari keangkeran segitiga misterius yang disebut segitiga Bermudanya Indonesia. Menurut cerita yang berkembang, segitiga Bermuda itu berada dalam 3 gunung yang lokasinya sering berdekatan, yaitu Gunung Halimun, Gunung Salak, dan Gunung Gede. Ada anomali magnetik di segitiga Bermuda. Tarikan magnetnya yang sangat besar. Tarikan magnet yang sangat besar di Gunung Salak bisa membuat sinyal kompas tidak berfungsi, yang dapat mengakibatkan pesawat gagal mengirim sinyal emergensi dan radar terganggu, sehingga kecelakaan pun tak dapat dihindari. Salah satunya adalah pesawat Sukhoi Superjet 100 jatuh pada 9 Mei 2019 silam. Setelah menabrak tebing di Gunung Salak, awak pesawat dan penumpang yang berjumlah 45 orang semuanya tewas dalam kecelakaan ini. Banyak yang meyakini energi ketiga gunung itu terpusat di Istana Cipanas, di mana terdapat sebuah gedung bernama Bentol yang dibangun oleh Presiden Soekarno sekaligus tempat bermeditasi Bung Karno. Nah, apakah kalian percaya? We never know. Apapun yang terjadi, itu semua gue kembaliin lagi apa yang kalian percaya. Tapi inilah 7 misteri di balik jatuhnya pesawat. Musibah tidak ada yang tahu kapan dan di mana, oleh siapa yang akan terjadi. Apalagi pesawat adalah alternatif tercepat dalam perjalanan jauh. Maka dari itu, berdoalah sebelum melakukan perjalanan ya guys. Dan siapa tahu doa itu selalu melindungi kita kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. And thank you for watching this video. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share for this video. Sampai jumpa di next video. Salam misteri.